Sahabat Kanal 3, tahun 2022 telah berakhir. Dan kita baru saja memasuki tahun 2023. Pada tahun ini, kita sudah mulai memasuki tahapan-tahapan pemilu. Dan nantinya, di tahun 2024 akan menjadi puncak perhelatan politik nasional, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah. Pada tahun 2023 ini, situasi politik semakin memanas. Terjadi saling serang antar para kandidat, antar tim ses, bahkan antar media pendukung masing-masing kandidat calon presiden. Berbagai berita bohong atau hoax menjadi momok mendekati tahun politik. Segala isu yang berkaitan dengan para kandidat capres akan sengaja digoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Informasi yang kerap berseliweran di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook kerap sulit dibedakan apakah bohong atau tidak. Warganet atau netizen ikut dibuat bingung dengan informasi-informasi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari berita yang akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak pihak yang menimpa salah satu kandidat capres yang populer, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ramainya berita ini diawali dari cuitan di akun Twitternya @ganjarpranowo pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Kemudian Ganjar membagikan momen saat ia memberikan bantuan dana renovasi rumah dan tidak layak huni untuk para warga miskin di Jawa Tengah yang merupakan kader dari PDIP. Ganjar menyebut aksi sosial itu dilakukan dalam rangka hari ulang tahun PDIP yang ke-50 tahun. Namun cuitan tersebut langsung mendapat respon negatif dari berbagai pihak. Karena dalam foto yang diunggah oleh Ganjar, terlihat plakat yang diberikan tertulis bahwa bantuan senilai 20 juta rupiah berasal dari Basnas Provinsi Jawa Tengah. Dalam plakat bantuan tersebut tercantum logo dan tulisan Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Rehabilitasi untuk rumah para kader PDIP ini memang awalnya diniatkan menggunakan dana pribadi dari Ganjar Pranowo. Namun saat berada di lokasi pemberian bantuan, Ganjar baru mengetahui bahwa Basnas ikut hadir dan berniat membantu dengan nilai nominal 20 juta rupiah. Berita ini kemudian digoreng sedemikian rupa oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa memiliki data dan informasi yang valid. Mereka menuduh seolah-olah data umat dari Basnas disalahgunakan untuk kepentingan partai. Sebagai informasi, Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001. Basnas ini memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau JIS pada tingkat nasional. Dengan demikian, Basnas bersama-sama dengan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Terkait dengan berita yang disorot oleh publik akhir-akhir ini, Ketua Basnas Jawa Tengah yaitu Ahmad Darozi kemudian angkat suara soal dana bantuan dari Basnas yang disalurkan oleh Ganjar ke sejumlah kader PDIP. Menurut Ahmad Darozi,
Keonaran atau kegaduhan dari berita ini hanyalah upaya politik untuk membunuh karakter Ganjar yang memang namanya sedang naik daun. Menurutnya, kegaduhan itu wajar, mengingat Ganjar merupakan salah seorang politikus yang namanya memang sudah digadang-gadang menjadi kandidat Capres 2024. Sebelum penyaluran bantuan, Basnas tentu sudah mengecek dan pemberian bantuan tersebut tidak menyalahi aturan serta ketentuan yang berlaku. Menurut Daroji, pemberian bantuan itu sudah sesuai prosedur. Ada instansi yang meminta bantuan kepada Basnas dan sudah diverifikasi kepada dinas terkait. Daroji menegaskan bahwa dalam penyaluran bantuan kepada warga miskin, Basnas tidak memandang soal identitas partai dari penerima bantuan. Apakah dia ini dari kader partai A atau dari kader partai B, partai C, ataupun non-kader partai sekalipun. Hal itu tidak pernah menjadi persoalan dari Basnas. Sebuah warga miskin berhak mendapatkan bantuan dana dan zakat. Banyak warga miskin di Indonesia yang merupakan kader partai politik, termasuk salah satunya adalah PDIP. Namun bagi Basnas, tidak peduli apapun afiliasi partainya, akan tetap menerima bantuan jika memang dia berhak. Jadi kegiatan bagi-bagi bantuan Basnas yang dilakukan oleh Ganjar sudah sesuai prosedur. Hal itu dikarenakan Ganjar masuk dalam Forkopimda Jawa Tengah dan menjadi salah satu orang yang berwenang memberikan donasi atau bantuan dari Basnas. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin di Jawa Tengah, Ganjar mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat di wilayahnya. Ganjar sudah menjadi orang yang tepat untuk membagikan bantuan dari Basnas. Selain karena posisinya, Ganjar tentu lebih paham titik sasaran bantuan yang perlu diberikan kepada masyarakat. Bantuan yang ditujukan kepada kader PDIP, sebagaimana yang viral dalam cuitannya sang gubernur, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Selama kader PDIP yang akan menerima bantuan tersebut masih merupakan masyarakat yang berdomisili di Jawa Tengah. Menurut saya, tidak ada yang salah dari program Ganjar membangun rumah warga miskin kader PDIP, maupun keputusan dari Basnas yang ingin turut berpartisipasi dalam program tersebut. Tentu yang salah adalah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dengan sengaja menarasikan bahwa dana bantuan dari umat disalahgunakan untuk kepentingan partai tertentu. Dan sebagai informasi, program pembangunan rumah tidak layak huni ini sudah dimulai sejak awal tahun Ganjar memimpin Jawa Tengah. Akan tetapi, baru di akhir masa kepemimpinannya di periode kedua ini, Ganjar baru memilih rumah dari kader PDIP yang akan menjadi sasaran berikutnya untuk direnovasi. Ini membuktikan bahwa selama 2 periode kepemimpinannya, Ganjar tidak mengistimewakan kader partainya. Bahkan program pembangunan rumah warga miskin yang kebetulan adalah milik kader PDIP, pada awalnya ini diniatkan menggunakan dana pribadi dari Ganjar Pranowo. Namun sayang, banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Basnas dalam kegiatan sosial tersebut, sehingga menjadi polemik di tengah publik. Beruntung, Jawa Tengah memiliki seorang pemimpin yang berhati lapang dan tidak anti kritik seperti Ganjar Pranowo. Ganjar tidak ingin memperpanjang polemik. Dikarenakan kritik dari banyak pihak atas keterlibatan Basnas, akhirnya Ganjar setuju apabila bantuan dari Basnas tersebut ditarik. Lagi pula, bantuan dana yang hendak disokong oleh Basnas statusnya masih belum dicairkan. Ganjar akan mengalihkan dana Basnas
untuk membantu warga yang lainnya. Sekedar informasi, selama ini Basnas sudah lama bekerja sama dengan Pemprov Jateng dalam program-program pengentasan kemiskinan. Pembangunan rumah warga miskin yang tidak layak huni di Jawa Tengah sejak tahun 2013 telah mencapai lebih dari 1 juta unit. Dana disokong secara gotong royong dari sejumlah pihak, termasuk dari Basnas. Ketika Ganjar awal menjabat sebagai gubernur, jumlah rumah tidak layak huni atau RTLH di Jateng sebanyak 1.682 juta. Setelah digenjot dengan dana gotong royong, jumlahnya menyusut sehingga 640.838 unit pada akhir Desember 2022. Pembangunan RTLH ini menggunakan dana dari berbagai sumber, dari APBD Pemprov Jateng, APBN pemerintah pusat, APBD pemerintah kabupaten kota, Basnas Jateng, dan kabupaten atau kota, dan sumbangan dari CSR berbagai perusahaan. Basnas sudah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan juga dilakukan oleh Basnas Kabupaten Kota. Salah satu caranya yaitu lewat pembangunan rumah tidak layak huni. Dan melalui dana zakat, di Jawa Tengah setiap tahun ada sekitar 15.000 warga dientaskan dari kemiskinan. Penerimaan zakat dari Basnas di Jawa Tengah memang diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan di wilayahnya dengan program mengubah mustahik menjadi mujaki. Mustahik adalah sebutan bagi orang yang berhak atau pantas menerima zakat. Sedangkan mujaki adalah orang yang menunaikan zakat. Bersama dengan Basnas, Jawa Tengah di era kepemimpinan Ganjar Pranowo telah berhasil membangun lebih dari 1 juta rumah warga miskin. Ini merupakan langkah yang konkret dan bukti kerja nyata Ganjar Pranowo dalam memimpin Jawa Tengah selama 2 periode dan dengan menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utamanya. Apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo bisa menjadi role model bagi pemimpin-pemimpin daerah lainnya untuk melakukan kegiatan yang sama. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.